Baik, selamat malam. Ini pertemuan kita terakhir. Kita akan melanjutkan tentang materi yang lalu, yaitu barisan deret. Kita habiskan, lalu saya ada bahas nanti beberapa soal yang nanti akan muncul di soal UAS. Ya, jadi setelah pembelajaran selesai, saya akan berikan soal UAS. Oke, mari kita simak pembelajaran kali ini. Nah, ini saya mau review lagi sedikit tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu yang jumlah ya. Barisan aritmatika dilambangkan dengan U1 itu A, U2 itu berarti A tambah B, berarti U3 itu A tambah 2B, U4 A tambah 3B, lalu U5 berarti berapa? A tambah berapa? A tambah berapa? 4B ya, 4B, lalu U6 berarti A tambah 5B, seperti itu dan seterusnya kan gitu. Nah, maka didapat rumusnya ini, UN sama dengan A tambah N-1 kurang B. Lihat deh, N di sini tuh kurang 1 dari sini. Kalau di sini 6, di sini 5. Kalau di sini 8, berarti di sini 7 gitu ya. Kurang satunya, maka di sini N kurang 1. Nah, inilah rumusnya. Nah, udah, itu dia. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini bedanya ya. Beda dari barisan aritmatika itu yaitu suku kedua dikurang suku pertama, suku ketiga dikurang suku kedua ya, saya udah bilang yang lalu. Nah, ini kalau B nya lebih besar dari 0 itu naik, misalnya ada barisan 2, 5, 8. Nah, ini kan barisannya naik, barisan aritmatika naik. Namun jika ada ini, kemudian ini 4, 2, berarti ini jenis barisan aritmatika turun ya. Kalau ini bedanya berapa? Saya tanya, ini bedanya berapa? Yang barisan ini bedanya berapa? Bedanya 3. Nah, kalau untuk yang ini bedanya berapa? Min 2 ya. Makanya ini kan 3 ini lebih besar dari 0 kan, makanya ini aritmatikanya naik. Ini min 2 itu kurang dari 0, makanya aritmatikanya turun barisannya. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini suku ke-10 dari barisan aritmatika ini. Dan tulis Mbak nih. Suku ke-10. Berarti kalau U10 itu gimana rumusnya? Sama dengan A tambah berapa? A tambah 9B. Nah, berarti kamu harus tahu apa? Harus tahu A dan harus tahu B, kan gitu. A-nya berapa dari sini? Nih yang bagian ini, pertama ini. A-nya berapa? A itu suku ke-1 kan? A-nya 1 ditambah berapa bedanya? Berapa bedanya? 1, 3, 5, 7. Bedanya 2 ya. Berarti jawabannya 9 kali 2 18 tambah 1 19. Berarti suku ke-10 nya 19. Seperti itu. Makanya jenis barisan apa? Naik turun. Naik. Oke, sekarang yang kedua. Berarti U10 masih sama ya. A tambah 9B. U10 sama dengan, nah, A-nya berapa di sini? A-nya berapa untuk yang kedua? A-nya 4, bedanya berapa? Bedanya berapa? Min 2, gitu ya. Berarti kita ingin dulu 4, 9 kali min 2, berarti min 18 ya. Ingat ya, perkalian dulu yang dikerjain ya. Berarti ini bayar 4 utang 18, berapa? Bayar 4 utang 18.
min 14. Tuh, berarti suku ke-10 nya dari barisan ini yaitu min 14, seperti itu ya. Oke, kita lanjut slide 21. Nah, ini yang tadi ya, min 14. Kita lanjut. Ini barisan geometri. Barisan geometri dia kalau yang tadi itu U1 sama-sama A ya simbolnya ya. Kalau U2 tadi kan dia A tambah B, itu untuk barisan aritmatika. Kalau barisan geometri, nah U2 nya itu A kali R. Nah, ini AR. U3 nya AR kuadrat, U4 nya AR pangkat 3. Berarti kalau U5 nya apa? U5 nya apa? Berarti A kali R pangkat 4 kan gitu ya. Jadi beda 1 ininya. Berarti kalau U6 berarti A R apa? Kalau U6 kurang 1 aja. Jadi bedanya kalau aritmatika tadi dia di koefisiennya itu dia kurang 1. Kalau ini pangkatnya yang kurang 1. Berarti ini U6 AR pangkat 5. Nah, gitu ya. Sama aja. Berarti kalau U100 ayo berapa? A R pangkat berapa? 99. Gitu ya. Makanya ini UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Seperti itu dia. Jadi pangkatnya itu yang kurang 1. Ini 100, ini 99 gitu. Kalau ini misalnya 99 di sini, berarti di sini kurang 1, 98 gitu. Bisa ya? Oke, lanjut. Sama ini, kalau R-nya lebih besar dari 1, maka dia barisan geometri naik. Tapi kalau R di antara 0 sampai 1, dia barisan geometri turun. Nah, ini tentukan suku ke-8 dari barisan geometri ya. Dikasih tahu dia barisan geometri. Berarti suku ke-8. Berarti U8 dong. U8 itu berarti gimana rumusnya? A kali R pangkat berapa? Pangkat 7. Nah, gitu ya. Saya tanya, A-nya berapa dari sini? A-nya berapa? 1/3. Rasionya berapa? Lihat rasio U2 per U1 atau U yang suku sebelumnya per suku sesudahnya. Bisa 1/1/3 bisa. 3/1 bisa, 9/3 bisa gitu. Jadi suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Jadi 9/3 deh biar gampang. Berapa? 9/3 nih. 3 ya. 9/3 kan 3. Dibagi loh, bukan dikali. Ya. Ya, jadi ngerti ya, rasionya ini suku sebelumnya dibagi suku sebelumnya. Tapi nggak boleh loncat ya. Jadi 9/3, bukan 9/1. Ya, bisa ya Mbak Vina? Oke nggak? Atau mau ditanya? Atau bingung? Nggak? Atau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ayo ditanya. Enggak? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi ya, nanti hasilnya 729 boleh dihitung. Nah, sekarang kita ke deret. Deret itu jumlah dari semua barisan. Nah, ini jumlah yang ditunjuk dari untuk suku-suku dari suatu barisan bilangan. Ya, makanya dia kalau ini deret ini ditambahin U1 ditambah U2 ditambah U3, terserah, tergantung apa permintaannya. Kalau dihitung, hitunglah barisan dari 10 suku
dari barisan aritmatika. Nah, yaudah dihitung semua. Itulah jadi deret ya. Jangan lupa rumusnya. Nah, ini dia rumusnya. Untuk deret aritmatika ini rumusnya. Tapi kalau di soal nggak dikasih tahu bedanya, ini B ya, B itu beda. Nah, kamu pakainya ini, maaf, tutup. Kamu pakainya ini. Set. Nah, ini dia. Oke. Mbak Vina dengar suara saya nggak? Atau macet-macet? Hah? Nggak ada suaranya? Masa sih? Ini saya lancar-lancar aja nih. Koneksinya bagus kok. Earphone-nya coba cabut dulu, terus pasang lagi. Coba gimana? Udah ini. Gimana? Udah dengar? Saya udah bersuara nih dari tadi. Gimana? Hah? Belum juga. Tes. Oh, oke. Gimana Mbak Vina, udah bisa? Udah oke? Udah ya? Oke, yuk ini ya. Jadi ini rumusnya untuk menghitung barisan, deret aritmatika. Deret aritmatika lalu ada dua, sebenarnya sama aja. Cuman ini dikasih tahu kalau kamu dikasih tahu bedanya. Tapi kalau di soal tidak diberitahu informasi beda masing-masing ini adalah beda masing-masing barisan tuh segini, ternyata tidak ada. Nah, kamu bisa pakai yang ini, gitu. Nah, yang rumus kedua itu bisa dipakai di sini. Di sini kan jumlah 5 disuruh tentukan jumlah 5 suku pertama. Artinya kamu disuruh cari S5. Nah, lihat deh. Ini kan SN. N-nya tuh diisi tergantung soal mau sampai berapa dicari. Misalnya 5 suku pertama atau 10 suku pertama berarti S10. Kalau carilah 20 suku berarti S20, seperti itu dia.
Mbak Nuri gak bisa masuk. Loh, kenapa? Coba bentar. Sebentar ya, ini saya coba ini dulu. Oke, ini baterai bisa join. Oke, udah ya, saya lanjut ya. Ya, oke, nggak apa-apa baterai. Oke, kita lanjut ya. Nah, nih, contoh soalnya nih, S5. Nah, ditanyakan, tentukan jumlah 5 suku pertama, berarti S5. Jika suku yang kelima, berarti kalau suku itu kan U, lambangnya U5, itu 240. Suku pertama, berarti A-nya itu berapa? 20, kan suku pertama. Kan gitu. Maka, berapa S5-nya? Berarti S5-nya kita bisa pakai rumus ini. Nih, N/2, A-nya ada, N-nya ada. N/2 kali A tambah UN gitu. N-nya itu 25, edisinya 5, U5. Dan kebetulan di informasi soal U5 yang dikasih tahu, berarti pas. Seperti ini, berarti 5/2 dikali 20 tambah 240. Seperti itu, paham ya? Nah, ini tentukan jumlah 10 suku pertama. Ya udah pakai rumus yang pertama berarti. Yang ini, Sn sama dengan N/2 dikali 2A tambah N-1 dikali B. M-nya berapa M-nya? Saya tanya. Soal mintanya apa? Jumlah 10 suku pertama, berarti S10. Nah, berarti ganti N-nya semua dengan 10. Gitu dia. Paham ya? Oke. Nah, ini detail geometri udah saya kasih tahu yang kemarin. Saya mau kita latihan soal-soal lagi. Nah, ini sifat-sifat deret. Ini ada masalah lagi kah? Loh, jadi kenapa Mbak Tri bisa masuk? Kok mereka nggak bisa masuk? Oh my god.
Oke. Udah, nah sekarang ini Sn sama dengan 2n kuadrat tambah n. Hitunglah UN-nya, U5-nya, dan bedanya. Nah, dari sifat ini ada satu sifat yang ditemukan, UN itu bisa dengan Sn dikurang Sn min 1. Artinya jumlah sesudahnya kurang jumlah sebelumnya. Ini sama dengan UN min 1. Nah, itu sama aja. Jadi UN sama dengan Sn dikurang Sn min 1. Nah, kita pakai. Berarti UN karena diketahuinya Sn, berarti UN sama dengan Sn kurang Sn min 1. Sn-nya kan ini 2n kuadrat tambah n. Berarti Sn min 1-nya, berarti n-nya ganti n min 1. Ganti saja. Udah, ini kita jabarkan, berarti 2 dikali n kuadrat min 2n tambah 1. Ini persamaan kuadrat ya. Apa? Bilangan kuadrat ini dijabarkan. Nah, ya udah, berarti jadinya 2n kuadrat min 3n tambah 1. Berarti UN sama dengan Sn-nya mana? Ini 2n kuadrat tambah n dikurang ini 2n kuadrat, berarti jadi min jadi plus 3n dikurang 1. Ini coret, 2n nya coret, sisanya n tambah 3n 4n kurang 1. Berarti UN nya 4n kurang 1. Berarti U5. Nah, karena ini n nya udah dapet, berarti bisa dong U5 yang dicari, n nya ganti aja 5. Berarti 4 kali 5 kurang 1 sama dengan 20 kurang 1, 19. Nah, beda ini sama dengan U sesudahnya. U sesudahnya dikurang U sebelumnya. Nah, kita udah tahu U5, tinggal cari aja U4. U5 kurang U4. Kan suku sesudahnya dikurang suku sebelumnya. Nah, di sini. Gitu. U5 kurang U4. Dapat deh. Ini. Gitu dia ya. Nah, ini sekarang sifat dasar aritmatika ada lagi beberapa. Ini UN dikurang UN min 1 ya, ini sama aja dengan beda ini. Terus ini, nah ini bisa juga dipakai. Nah, seperti ini contohnya. Kita bisa pakai sifat dasar yang kedua ini. Tentukan nilai X agar barisan ini, X plus 1, 3, S min 5, dan 4 itu merupakan suku-suku dari deret aritmatika. Nah, berapa sih X-nya supaya jadi deret aritmatika dia gitu loh. Ya udah, berarti pakai aja 2U2 sama dengan U1 tambah U3. U2-nya mana? Ini U1, ini U2. Berarti 2 kali 3X min 5 sama dengan U1-nya X plus 1, U3-nya 4 kan gitu ya. Berarti X tambah 1 tambah 4. Ini kalikan satu-satu ke dalam. 2 kali 3X, lalu 2 kali min 5. Berarti 6X min 10 sama dengan X tambah 5. Berarti kita dapat X-nya 3. Seperti itu dia. Nah, saya mau tanya, ini rumus untuk apa ini? Rumus untuk barisan apa? Yang pasti dia barisan karena dia suku. Kalau U begini itu dia barisan ya, karena masih suku-suku. Tapi kalau misalnya sudah S, nah berarti dia sudah deret, artinya penjumlahan dari suku-suku gitu, Sn itu. Jadi ini apa barisan aritmatika ya, jangan kebalik-balik ya. Ya, ingat bedanya ya. Kalau misalnya dia aritmatika, dia bedanya itu pasti kalau nggak tambah kurang. Makanya A tambah 2B, AB gitu. A tambah B, A tambah 3B. Ingat ya suku-sukunya, berarti kalau U2 A tambah B, U3 berarti A tambah 2B. Nah, kalau geometri bedanya dia itu berupa rasio pembagian. Kamu cari rasionya itu suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya.
U3 bagi U2 seperti itu, U4 bagi U3. Boleh di mana aja diambil, yang penting dia berurutan. Jangan U3 dibagi U1, jangan berurutan. Harusnya berurutan. Jadi U5 bagi U4 gitu. Jangan U5 bagi U3. Boleh U6 tengah-tengah juga kamu boleh. Yang penting dia berurutan gitu ya. Nah ini seperti yang saya bilang nih, deret geometri nih, U2 bagi U1 atau bisa U3 bagi U2. Jadi UN dibagi UN-1, jadi dikurang satunya aja gitu. Nah sifatnya tadi itu bisa ini, kalau deret geometri U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Kalau yang barisan aritmatika tadi kan ini 2U2 sama dengan U1 tambah U3. Kalau yang geometri ini nih 2, kalau tadi kan 2U2 sama dengan U1 tambah U3. Nah ini bedanya nih, U2 nya ini jadi pangkat, ini tambahnya ini jadi kali. Nah itu untuk geometri gitu ya. Ini kenapa sih dianya yang kenapa atau kelasnya gimana nih? Bisa kok nih, Mbak Tri bisa masuk. Mbak Tri denger saya nggak? Coba kasih tahu teman-temannya deh. Coba kasih tahu sama temennya ini saya bisa masuk gitu loh. Mbak ambil link yang dari saya kasih itu kan ya, yang pertama kali. Buktinya Mbak Tri bisa masuk kok. Nah itu dia. Oke. Nah, ini yang saya mau ini kemungkinan bakal keluar di ini ya, di soal UTS, soal UAS. Ini sepertinya bakal keluar di soal UAS. Ini banyak kursi pada baris pertama di gedung kesenian ada 22 buah. Dulu kita baca masing-masing, kita baca pelan-pelan soalnya ya. Banyak kursi pada baris pertama di gedung kesenian ada 22 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya, banyak kursi pada baris yang ada di belakangnya itu 3 buah lebih banyak dari kursi di depannya. Saya tanya, kalau kursi paling baris pertama 22, berarti baris kedua dia ada berapa kursi? Coba saya tanya, Mbak Tri, Mbak Vina. Kalau baris pertama ada 22 kursi, berarti baris kedua ada berapa kursi? Itu katanya dia bedanya 3 buah lebih banyak. Tiga buah lebih banyak. Berarti gimana? Mbak Tri, Mbak Vina dengar saya nggak? 7? Kenapa 7? Banyak kursi pada baris pertama di gedung itu 22. Nah, banyak kursi pada baris di belakangnya itu 3 buah lebih banyak. Nah, berarti berapa tuh baris kedua? Iya, 25. Kan gitu ya? 25. Berarti bedanya 3 terus, karena diketahui dari soal ya. Banyak kursi pada baris di belakangnya 3 buah lebih banyak. Berarti 25. Berarti baris ketiga ada berapa? Baris ketiga 28 dan seterusnya. Nah, berarti bisa bayangin nggak ini masuk aritmatika atau geometri? Dilihat dari bedanya.
Dilihat dari bedanya. Masuk kemana? Aritmatika atau geometri? Dilihat dari bedanya. Aritmatika. Karena plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 bedanya. Kan gitu ya, aritmatika bedanya. Sip. Nah, yang ditanya apa nih? Total banyaknya kursi. Total banyaknya kursi. Berarti yang ditanya sukunya kah? Atau UN atau SN? Nah, itu dia. Yang ditanya apa nih? UN atau SN? Total banyaknya kursi pada baris ke-20. UN ya. Total banyaknya kursi di baris ke-20. Pada baris ke-20. Berarti UN ya. Berarti UN sama dengan apa rumusnya? Kan A tambah N-1 kali B. Nah, ini yang ditanya U20. Berarti A tambah berapa? U20. Berarti A tambah berapa? A tambah 19 B, kan gitu ya. Berarti A-nya berapa? Ayo saya tanya, A-nya berapa? A itu suku pertama. Berarti A-nya berapa? Berarti A-nya berapa? A-nya 22. Nah, ini bedanya berapa? Bedanya 3. Oke, berarti kita kerjakan dulu perkaliannya ya. Berarti 22 ditambah 19 kali 3. 9 kali 3 ini 27. Iya, 57. Berarti UN-nya ini 979. Gitu dia. Nah, misalnya kalau misalnya ditanya total 20 baris kursi. Kalau ditanya total 20 baris kursi itu ada berapa? Ada berapa banyak kursi? Total 20 baris kursi. Berarti pakai UN atau SN? Total 20 baris kursi. Total kursi ada di 20 baris itu. SN ya. Berarti kalau kita pakai SN, berarti pakai rumus yang S20. S20 berarti 20 per 2 ya, rumusnya ingat ya, berarti N, rumusnya ini N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Nah, berarti 22, aduh, maaf berarti 20 per 2 dikali 2 kali A-nya 22, kan gitu, ini dikali ya, ditambah N-nya kan 20 kurang 1, 19, bedanya 3 gitu ya. Nah, 20 bagi 2, 10. 2 kali 22 berapa? 2 kali 22 berapa? 2 kali 22 2 kali 22 berapa? 44 ya. Jadi 2 kali 22 44 tambah 19 kali 3 tadi ya udah ya 57. Nah, berarti ini jadi berapa nih? 44 tambah 57 dulu karena dia di dalam kurung. Waalaikumsalam Mbak Rini. Susah nggak tadi masuknya? Mbak Rini langsung bisa tuh gimana? Susahnya ini jadi kenapa bisa masuk?
Apa soalnya mungkin coba deh teman-teman perlu diupdate lagi softwarenya gitu loh. Soalnya tadi Mbak Tri bisa langsung masuk gitu, makanya saya bingung. Lalu kenapa Mbak Nuri itu nggak bisa masuk lagi? Jadi menurut saya bukan salah linknya, bukan salah kelasnya deh. Soalnya tadi udah saya update juga nggak bisa juga. Saya udah update link juga soalnya. Iya Mbak. Mungkin kalau Mbak Vina on time ya, mungkin mereka yang nggak masuk yang nggak on time mungkin, atau linknya udah expired, makanya saya ini lagi, saya buat lagi, ternyata nggak bisa lagi, berarti mungkin salah fitur handphonenya mungkin. Oke deh, kita lanjut ya. Nah ini berarti ini kita tambahin dulu karena dia di dalam kurung, berarti 44 tambah 57 nih, berarti ini 10 dikali 7 tambah 4. Oh masih bisa ya. Berarti bukan kesalahan pada linknya ya kan? Udah kita lanjut aja. 7 tambah 4 11, 4 tambah 5 9 tambah 1 10. Nah berarti kali 10 berarti 1010 kursi. Jadi total kursi di 20 baris itu ada 1010 kursi gitu. Jadi kalau total banyaknya kursi pada baris ke-20 ya berarti U20 ya, di baris ke-20. Jadi bisa ya kalau soal cerita kayak gini, pengaplikasian untuk aritmatika ya, bisa ya. Model soal kayak gini mungkin akan keluar di UAS ya. Oke ya. Oke, biar kita langsung ke soal lain tentang soal cerita juga tapi geometri. Oke. Nah ini saya tulis yang SN-nya. Nanti saya kasih slide-nya. Nanti saya perbaiki nih jadi UN ya. Ini kalau SN pasti tadi ya 1010 kursi. Nanti saya bagikan kok ini slide-nya. Nanti saya ganti lagi. Oke. Nah. Coba ini ada soal lagi nih. Coba ya kita perhatikan sama-sama ya. Suatu tali dibagi menjadi 7 bagian. Coba apa yang mau ditangkap dari sini? Suatu tali dibagi menjadi 7 bagian. Berarti ada berapa? Apa yang bisa ditangkap dari sini? Suatu tali dibagi menjadi 7 bagian. Berarti ada 7 suku. Gitu ya? Berarti ada 7 suku. Dengan panjang membentuk suatu barisan geometri katanya. Jika yang paling pendek itu 3 cm dan yang paling panjang 192 cm, maka panjang tali semula adalah, nah saya tanya 3 cm ini apanya? Suku ya, bisa suku pertama, ini bisa juga yang paling suku terakhir, karena ini yang paling pendek, ini paling panjang. Itu kalau barisan geometrinya naik. Tapi kalau barisan geometrinya turun, berarti ini yang suku pertama, ini suku terakhir. Tapi yang mana aja terserah, karena dia nggak mempermasalahkan jenis sukunya. Mau naik turun terserah. Kita aja menentukan juga boleh, karena nggak pengaruh. Nah, yang ditanya itu apa? Panjang tali semula. Nah, ini apanya ini? Panjang tali semula, berarti apanya? Kalau di barisan itu berarti apanya itu? UN kah? SN kah? Iya bener SN. SN yang ditanya. Kenapa? Karena ditanya panjang tali semula. Berarti kamu harus apa? Kamu harus jumlahin dong semuanya ini. Ya kan? Kamu harus jumlahin potongan-potongan tali ini.
supaya bisa tahu, oh ini loh panjang tali semula gitu. Paham ya maksud soalnya ya? Paham kan ya? Ya, karena dia dipotong-potong nih jadi 7. Oh, yang pertama 3. Oh, yang ini segini. Oh, yang terakhir ini 192 cm. Kamu disuruh panjang tali semula. Oh, berarti ini harus kamu iniin, harus tambahin semua. Gitu. Nah, karena ini jenis barisan geometri, berarti rumusnya gimana nih? Nah, oke, kita tentukan deh, ini barisan geometri naik. Berarti kalau barisan geometri naik, berarti ini R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, ini rumusnya. Ini kalau barisan geometrinya naik. Kalau turun, tinggal balik aja. Berarti 1 min R pangkat N per 1 kurang R. Geometri naik atau turun itu ditentukan dari apa? R-nya. Ya, di slide tuh saya bilang. Kalau R-nya lebih besar dari 0, berarti dia geometri naik, kan gitu. Berarti kalau kurang dari, ya turun gitu. Sekarang kita tentukan aja deh, kita tentukan aja naik ya, biar enak dia. R pangkat N dikurang 1 dibagi R pangkat min 1. Nah, berarti S nya berapa? Berarti N nya ini berapa nih? Kita mau hitung panjang tali semula, berarti N nya berapa? Saya tanya, berarti N nya berapa? Ada berapa itu potongan tali? Ada berapa yang mau dijumlahin? Nah, gitu dia. Berarti N nya berapa? Ayo, teman-teman dengar saya nggak nih? Pada ngantuk ya? Berapa N nya? Iya, N-nya 7. N-nya 7, berarti ini S7 sama dengan A-nya berapa? A-nya berapa? Ini kita udah tentukan ya, barisannya naik, berarti A-nya berapa? S7 sama dengan, ayo A-nya berapa? A-nya suku pertama. Iya, 3 ya, karena dia lama-lama naik. Nah, rasionya berapa? Kita belum tahu rasionya ini kan. Oh, rasionya kita tahu dari ini, dari sini. Berarti kalau U7 sama dengan 192 U7. Berarti kalau di geometri U7 berarti gimana rumusnya? Kalau di geometri berarti U7 gimana rumusnya? Berarti A kali berapa? R pangkat 6. Itu ya. Ini seperti ini dia. Ini kita pakai rumus ini nih. Nih. Ya, kita tadi pakai rumus ini ya. Ini geometri naik. Oke. Kita udah tentukan tadi A-nya 3, U7 192. Berarti kita kan mau cari rasio, kita nggak tahu nih rasionya. Berarti kita bisa tentukan rasio dari sini. U7 kita kan buat AR pangkat 6, itu rumusnya ya. Berarti sama dengan 192. Berarti R pangkat 6 sama-sama dibagi A. A-nya berapa? 3. Nih, A-nya pindah ke sini ya, jadi bagi ya. Kali pindah jadi bagi. Berarti R pangkat 6 sama dengan 4. Berarti R sama dengan 2. Hitung aja 2 pangkat 6. Artinya 2 dikali 2 sampai 6 kali, itu hasilnya 64. Nah,
Udah ya, kita dapat R-nya 2. Udah, kita masukkan berarti. Berarti S7 sama dengan A-nya 3, R-nya 2 pangkat, karena N-nya 7, berarti 2 pangkat 7 dikurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 381. Coba kita tes ya, berarti kan 3 pangkat, kan ini 2 pangkat 7. Kita tahu kan 2 pangkat 6 ini 64, berarti 64 kali 2, 128 dikurang 1. Bagi, ini 2 kurang 1, 1 ya, nggak usah ditulis ya. Berarti 3 dikali 1, 2, 7, gitu. 3 kali 127, nih dari belakang, 3 kali 7, 21, simpen 2, 3 kali 2, 6, tambah 28, 1 kali 3, 3, jadi 380 cm panjang talinya. Jadi, panjang tali semula adalah 381 cm. Berarti itu dia. Ini untuk soal ini ada yang mau ditanya nggak? Untuk soal cerita yang ini mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Ayo ditanya yuk. Siapa tahu ini masuk soal UAS kan? Oke, nah ini untuk barisan dan deret sudah selesai. Nah, saya mau kasih contoh soal. Tentang matriks, karena bahan ujian kita ini matriks dan barisan dan deret ya. 2 itu materinya. Nah, saya mau review lagi sebentar tentang matriks. Misal saya punya matriks ini. Nah, ini saya punya matriks ini. Nah, gimana kalau misal saya sama ini, sama C misalnya. Nah, kalau udah ada soal begini misalnya, carilah 2A dikurang B tambah C. Nah, ini misalnya. Berarti kita cari dulu nih ya, 2 kali A. A-nya mana? Ini matriksnya. Berarti kita kalikan 2. 2 kali 2, 0, min 1, 3. Nah, ini dikurang B-nya 3, min 1, min 1, min 2. Tambah 5, 1, min 4, 1. Nah, oke, sekarang ini kita kalikan satu-satu. Berarti di sini berapa? Di sini berapa? Kalikan semua dengan 2. Kan ini 2 dikali ini. Berarti kalikan semua dengan 2. Berarti ini berapa? Ayo. 4. Lalu sini sebelahnya oke, bawahnya sini dua kali min 1, 2 kali min 1, min 2 ya. Lalu 2 kali 3, 6 ya. Nah, gitu dia ya. Paham ya? Nah, berarti 3 min 1 min 1 min 2 tambah 5 1 min 4 1. Nah, udah kita satu-satu operasi biasa. Berarti 4 kurang 3
1 tambah 5 6. Nah gitu, paham ya? Berarti 0 dikurang min 1, berarti 0 tambah 1 dong, minus kan deketan minusnya. 1 tambah min 4, bayar 1 utang 4, min 3. Ngerti nggak? Teman-teman ini masih ngikutin saya nggak? Atau sudah tepar? Masih oke ya dengerinnya. Lalu min 2 dikurang min 1, berarti ini minus, berarti plus 1 ya. Berarti min 2 tambah 1, min 2 tambah 1, ngutang 2, bayar 1, berarti masih ada utang lagi 1 lagi, berarti min 1 tambah 1, 0 dong. Nah jadi dia kalau penjumlahan pengurangan dia dioperasikan sesuai dengan tempatnya, letaknya ya. Oke. Lalu 6 dikurang min 2, berarti 6 tambah 2 8 tambah 1 9. Nah nanti inilah hasilnya. Gitu. Ada yang kurang paham? Bisa ya? Mbak Vina, Mbak Rini, Mbak Tri, masih dengar saya? Ya, ini paham ya? Atau ada yang mau ditanya? Yuk, ini pasti bakal keluar di UAS. Biar saya lanjut lagi nih. Oke ya. Nah, sekarang satu lagi. Gimana kalau yang dicari ini perkaliannya? Misalnya A kali B. Masih ingat nggak perkalian? Nah, kalau yang dicari AB-nya. Nah, berarti A kali B. Berarti 2 kali min 1, 0, 3 dikali dengan 3 min 1, min 1, min 2. Nah, berarti hasil kalinya gimana? Ini 20 dikali 3 min 1 dulu. Berarti 2 kali 3, 6. 0 kali min 1, 0. Berarti tambah 0. Kan gitu. Dan sekarang ini dikali yang ini. 20 kali min 1 min 2. Berarti 2 kali min 1 min 2. 0 kali min 2. Berarti 0 tambah 0. Gitu. Sekarang yang bawah kali yang ini. Karena diletaknya di bawah, berarti semua letaknya di bawah nih. Berarti min 1 kali 3 min 3. 3 kali min 1 min 3. Lalu nih sekarang sampingnya. Min 1 kali min 1 1. 3 kali min 2 min 6. Udah. Berarti 6 tambah 0 6. Min 2 tambah 0 min 2. Min 3 min 3. Ngutang 3 ngutang lagi 3. Min 6. Bayar 1 utang 6. Ayo berapa bayar 1 utang 6? Min 5. Nah, seperti itu dia. Ada yang kurang paham dari sini? Bisa ya? Bisa ya? Kalau cari determinan, misalnya determinan dari AB. Nah, ini kan AB nih, kita kan udah cari nih, ini kan hasil dari A kali B. Determinannya apa? Ini kali ini dikurang ini kali ini. Berarti 6 kali min 5.
6 kali min 5 min 30 dikurang min 6 kali min 2 12. Berarti hasilnya jadi min 42. Nah, ini hasil determinannya. Ini diagonal perkalian diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Gitu. Itu determinan. Berarti kalau cari inverse-nya berarti AB itu inverse gimana? Yaudah, AB-nya kan ini. Inverse-nya berarti 1 per determinan AB berarti min 42 dikali, ayo ini ganti posisi, yang ini kali minus berarti jadi 2 jadi 6. Nah, itu dia. Tuh, ada pertanyaan? Oke deh, enggak ya? Oke, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya. Oh, yang mana nih? Yang mana Mbak Rini? Yang mana yang kurang paham? Yang mana biar saya ulang? Oh, perkalian. Yang ini, yang perkalian ini. Iya. Oke, nih. Jadi, ini yang atas ini 2 sama 0 ini kita kalikan dulu dengan ini. Kolom pertama. Nah, 2 kali 3 6 tambah 0 kali min 1. Ini 2 kali 3 kan 6, 0 kali min 1 kan 0, berarti 6 tambah 0 gitu. Nah, sebelahnya sekarang 2 sama 0 dikalikan dengan min 1 sama min 2. 1 juga, 2 kali min 1 min 2, tulis 0 kali min 2 0, berarti tambah 0. Nah, gitu. Oke ya, bisa ya? Oke deh. Nah, ini pertemuan terakhir kita. Terima kasih buat kesediaan teman-teman mengikuti kelas ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk di kemudian hari. Semoga studinya lanjut, segala-galanya lancar, pekerjaannya juga. Ya, terima kasih. Semangat buat UASnya. Yang belum ngumpulin UTS, yuk dikumpulin ya. Oke ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Semangat Mbak Vina.